Sempat berada di jalur pemulihan, sektor manufaktur negara ASEAN kembali dihadapi oleh tantangan gelombang baru virus corona akibat pembatasan sosial secara serentak. Kini Indonesia beserta negeri tetangga mulai merasakan dampaknya. Hal ini tunjukkan dari merosotnya performa angka PMI manufaktur mayoritas negara ASEAN pada bulan Juli ini. Selengkapnya kami bahas dalam Corona Ngegas Manufaktur Sesak Napas. Ya, sektor manufaktur Indonesia kembali terkontraksi pada bulan Juli dalam 9 bulan terakhir berdasarkan data Purchasing Managers Index versi IHS Markit. Manufaktur tanah air ini anjlok ke level 40,10 atau ini merupakan yang terendah sejak Juni 2020 yang berada di level 39,1 poin. Nah, level di bawah angka 50 ini akhirnya resmi mengantarkan kinerja manufaktur tanah air berada di luar zona ekspansi. Tentunya tidak lain kalau bukan karena kebijakan PPKM untuk meredam lonjakan kasus COVID-19. Nah, sayangnya jika kita amati, terhitung selama 3 bulan terakhir ini, angka PMI ini ternyata dropnya cukup signifikan setelah menyentuh rekor tertinggi pada bulan Mei sebesar 55,3. Nah, sebetulnya menurunnya angka PMI berikut adalah gambaran nyata bagaimana sisi permintaan, kemudian produksi, tenaga kerja, ini tiba-tiba lesunya secara bersamaan selepas adanya pembatasan ketika diterapkan. Nah, pasalnya berkurangnya produksi dan permintaan tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi permintaan ekspor atau dari luar negeri ini juga ikut turun untuk kali pertama sejak 4 bulan. Ini pun juga tercermin dari catatan IHS Markit. Dampaknya ini langsung terlihat dari gangguan produksi maupun pemesanan baru ke posisi terendah sejak bulan Mei 2020 atau mengakhiri kenaikan selama 8 bulan beruntun. Nah, sehingga untuk menekan output dan juga menjaga cash flow, aktivitas pengeluaran usaha dan stok ini juga harus dikurangi mengingat pemasukannya pasti turun ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Nah, disinilah tentunya optimisme para pelaku usaha manufaktur Indonesia juga jadi dipertanyakan mengingat sejumlah perusahaan manufaktur disebut mau tidak mau melakukan efisiensi dengan cara mem-PHK karyawannya. Meskipun harapannya adalah prospek produksi untuk 12 bulan ke depan ini bisa kembali bergeliat dan kondisi ini dipandang hanya bersifat sementara. Namun sejauh ini tantangan barunya adalah pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Karena tidak bisa dipungkiri kasus harian COVID-19 ini juga belum melandai di 10.000 kasus untuk target pemerintah sendiri. Dan faktanya masalah ini juga tidak dialami oleh Indonesia saja. Nah, senadanya merosotnya angka PMI ini juga dialami oleh mayoritas negara-negara anggota ASEAN. Memang negara-negara di Asia Tenggara ini semuanya sedang berjuang melawan gelombang kasus COVID-19 dan juga menerapkan pembatasan yang lebih ketat lagi. Kita lihat dalam 13 bulan terakhir ini, angka PMI negara ASEAN ini juga turun ya ke level terendah di angka 44,6 pada bulan Juli, cukup dalam kalau kita lihat ketimbang pada bulan Juni yang sebesar 49,0. Dan kalau diperhatikan juga dari data historikalnya, ini juga termasuk penurunan tercepat kelima menurut catatan dari IHS Markit. Nah, pertanyaannya komponen apa yang paling mengalami tekanan? Ini juga kurang lebih sama dengan Indonesia disebabkan oleh berkurangnya output dan juga pesanan baru selama 2 bulan beruntun. Di mana permintaan pun juga turun drastis sejak 14 bulan terakhir dan persediaan praproduksi ini juga drop meski tidak separah dengan bulan Juni lalu. Nah, ujung-ujungnya kendala pasokan ini justru jadi masalah. Ada perpanjangan waktu tunggu rata-rata di mana pada bulan Juli pun IHS Markit juga mencatat ada persoalan pada kapasitas baru karena jaminan simpanannya yang naik. Dan kemudian belum lagi kalau kita berbicara soal sisi harga. Meski tingkat inflasi atau daya beli di negara ASEAN itu juga lagi-lagi masih melambat selama 5 bulan belakang, tapi biaya rata-ratanya atau cost-nya itu masih meningkat selama 9 bulan berturut-turut. Alhasil, dalam beberapa bulan mendatang, sektor manufaktur di negara ASEAN ini dinilai akan menghadapi lebih banyak tantangan sampai demand-nya ini benar-benar pulih. Padahal sektor manufaktur tidak hanya salah satu kontributor utama terhadap PDB, ada banyak sekali nasib pekerja yang bergantung di sektor ini dan jangan sampai menurut IHS Markit hal ini akhirnya berimbas lagi pada laporan pemangkasan karyawan yang lagi-lagi terus berlanjut seperti yang terjadi pada bulan Juli ini. Lantas seperti apa kinerja manufaktur masing-masing negara anggota ASEAN? Kita akan lihat rinciannya. Yang pertama adalah negara terdekat kita, Malaysia, persis dengan Indonesia ya. Ini juga melaporkan penurunan selama 2 bulan beruntun di angka 40,1. Kita lihat ya.
Nah, saat ini rekor penambahan kasus corona juga tengah terjadi di Malaysia. Meskipun sudah melakukan lockdown untuk berkali-kalinya, bahkan terbaru situasi ini semakin diperparah karena Malaysia tengah dilanda konflik politik. Banyak pihak yang mengecam Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mundur atas ketidakpuasan penanganan pandemi di bawah arahannya. Jadi ini cukup persis angkanya dengan Indonesia bertengger di 40,1. Nah, kemudian kita beralih ke Singapura. Ini Singapura juga ternyata satu-satunya negara yang berhasil improve dengan kenaikan PMI yang cukup impresif sejak Mei 2013. Bahkan ini setelah mengalami kemunduran pada bulan Juni, PMI Singapura pada Juli ini adalah yang tertinggi di antara negara ASEAN, yaitu mencapai 56,3. Meski sebelumnya angka PMI Singapura di bulan Juni ini turunnya juga cukup tajam, mencapai 50,1 di bulan sebelumnya. Nah, saat ini pemerintah Singapura masih menahan laju penularan dengan pemberlakuan pembatasan di level peringatan yang tinggi. Jadi di Singapura ini masih tetap ada kewaspadaan yang diterapkan oleh pemerintah. Lalu bergeser ke Vietnam, salah satu negara ASEAN yang juga sempat dipuji karena berhasil terbebas dari lonjakan COVID-19, kini Vietnam justru mulai kewalahan menghadapi cepatnya penyebaran dan juga memperpanjang lockdown. Akibatnya geliat manufaktur Vietnam ini juga ikut terbebani dan anjlok di sekitar 45,1 setelah sebelumnya di bulan Juni ini juga sudah terkontraksi untuk pertama kalinya sejak 13 bulan terakhir ini. Kemudian Thailand ini juga tidak jauh dari angka 50, tapi di bulan Juli ini PMI Thailand ini juga mencapai level 48,7. Nah, namun angka PMI Thailand ini lagi-lagi keluar ya dari zona ekspansi selama 3 bulan beruntun. Kemudian kondisi yang pesimistis ini juga sedang dialami oleh Thailand setelah varian Delta ini merebak dan pemerintah Gajah Putih ini juga menerapkan lockdown. Dan di slide yang terakhir kita beralih ke Filipina, sama seperti Singapura, Filipina juga berhasil terselamatkan dari kontraksi PMI. Namun kinerja PMI Filipina ini juga sebetulnya bisa dikatakan melambat ya. Secara bulanan kita lihat pada bulan Juli angka PMI Filipina ini tepat berada di 50,4. Masih aman setelah bangkit dari kontraksi pada bulan April dan Mei. Karena ini ditopang lagi oleh permintaan internasional yang naik selama 3 bulan beruntun. Namun sekarang masih ada lagi tantangannya, yaitu permintaan domestik di Filipina ini yang justru lesu. Akibat di satu sisi Filipina memang sedang memperpanjang lockdown hingga bulan Agustus. Nah, yang terakhir ini adalah kontraksi yang terparah ini dialami oleh Myanmar ya. Indeks PMI-nya ini ambles 8 poin pada bulan Juli menjadi 33,5 dan lagi-lagi ini adalah break rekor terendah sejak bulan April lalu. Nah, pemicunya bukan hanya karena gelombang penularan COVID-19, saat ini Myanmar juga dilanda krisis ekonomi dan juga politik yang serius akibat kudeta militer sejak 1 Februari lalu. Nah, inilah yang teramat disayangkan, sektor manufaktur itu kan juga termasuk kunci ya, yang diandalkan untuk memacu kembali roda perekonomian. Potensi rebound dan kembali bergeliatnya sektor ini sangatlah bergantung pada seberapa lama pembatasan ketat masih diterapkan dan juga seberapa cepat kasus COVID-19 dapat melandai.